Sekarang mempelajari tentang puasa. Puasa itu ada dua. Puasa yang wajib sama puasa yang sunnat. Puasa yang wajib itu pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar. Wajib puasa nazar itu. Ketiga puasa kafarah. Puasa sunnat ada puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Ada puasa Senin Kamis. Ada puasa 3 hari di setiap bulannya, 13, 14, 15 Hijriyah. Itu puasa-puasa sunnah. Puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua. Tahun kedua hijrah. Setelah Nabi hijrah, tahun keduanya itu diwajibkan. Tahun pertama belum wajib, belum turun kewajibannya. Tahun kedua, masuk tahun kedua di bulan Sya'ban menjelang Ramadan, turunlah kewajiban itu. Dulu puasa Ramadan itu hukumnya mustahab aja. Wa antasumu khairul lakum, kalau kalian mau berpuasa itu baik bagi kalian, masih baik aja, belum wajib dia. Tahun keduanya barulah wajib. Dan Nabi 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, 40 tahun barulah menjadi Nabi. 40 terus berdakwah 13 tahun di Makkah, jadi umurnya 53. Umur 53 hijrah Nabi ke Madinah, 10 tahun di Madinah, jadi 63 umur Nabi. Dari 63 itu 10 tahun di Madinah, tahun pertama belum wajib puasa Ramadan. Tahun kedua, jadi Nabi, ijma' para ulama bahwasannya Nabi itu berpuasa Ramadan 9 kali. Keutamaan puasa. Puasa itu banyak keutamaannya. Pertama, puasa itu menjadi tameng bagi seseorang. Tameng yang melindungi. Nabi bersabda, "Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Siapa dari kalian yang telah mampu, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji. Lebih menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati', siapa yang belum mampu, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija', karena puasa itu akan menjadi tameng baginya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Nabi katakan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah tameng. Yastajinnu bihal abdu minan nar, yang akan digunakan oleh hamba untuk melindungi dirinya dari neraka. Riwayat Ahmad dan hadisnya hadis yang sahih.
Dalam hadis lain Nabi katakan, man shama yauman, siapa yang berpuasa satu hari saja, fi sabilillah, di jalan Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan, Allah akan jadikan antara dia dan neraka itu ada parit, kama bainas samai wal ard. Paritnya itu seperti langit dan bumi, jauh dia dari neraka itu. Riwayat Tirmidzi. Hadisnya hadis yang sahih. Keutamaan kedua, puasa itu memasukkan orangnya ke dalam surga. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang dengan amalan itu aku masuk ke dalam surga. Kata Nabi, alaika bis-shaum, berpuasalah kamu, la mislalahu, tidak ada yang semisalnya. Riwayat Imam Nasai, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, sanadnya sahih. Jadi dia disuruh puasa oleh Nabi. Keutamaan ketiga, ya ada 8 keutamaan ya. Ketiga, orang yang berpuasa itu akan diberi pahala mereka tanpa hisab, tanpa batas. Yang keempat, orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Yang kelima, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya misik. Hadisnya atau dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, berarti hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, setiap amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena dia untukku dan aku yang akan membalasnya. Wasiyamu junnah, puasa itu adalah tameng. Wa in kana yaumu saumi ahadikum fala yarfas wala yaskhab, maka kalau hari itu berpuasa salah seorang kalian, jangan dia berkata cabul-cabul yang porno, dan jangan dia yaskhab, berucap ucapan seperti orang pasaran, ucapan kotor. Fa in sabbahu ahadun, bila ada seorang mencacinya, au qatalahu, atau mengajak dia berkelahi, falyakul, hendaklah dia katakan, inni mru'un shaim, saya puasa, bukan dalam hati, dibilang sama dia saya puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu, sungguh bau mulut orang yang berpuasa, la khulufu famis shaim, bau mulut orang yang berpuasa, karena lambung itu kosong, dia kalau kosong mengeluarkan bau. Baunya enggak enak dicium oleh manusia, enggak enak. Tapi di sisi Allah bau itu muncul karena ketaatan. Ketaatan, jadi Allah menyukainya. Lebih harum di sisi Allah daripada harumnya misik. Parfum yang sangat mahal misik itu. Lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu 2 kegembiraan. Ya farahu huma, yang akan dia alami. Idza aftara fariha, kalau dia berbuka dia gembira. Enggak ada orang berbuka nangis. Gembira orang berbuka itu. Wa idza laqiya rabba, dan bila dia bertemu dengan Allah, fariha bisaumihi, dia akan gembira dengan puasanya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli,
Dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena aku. As-siyamu li, puasa untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu pahala berlipat menjadi 10 kalinya. Dalam riwayat Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Ila sab'i mi'ati dhifin, hampir 700 lipat. Kalau Allah Ta'ala illa saum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, dia untukku dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Itu keutamaan 3, 4 dan 5. Keutamaan yang ke-6, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orangnya, pada yang membaca Al-Quran, kepada yang melakukan puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Allah, ay Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah, ya Allah, aku sudah menahan dia dari makan dan syahwat. Wasyafi'ni fi, maka izinkan aku memberi syafaat untuk dia. Al-Quran berkata, mana'tuhu an-nauma bil-lail, aku telah menahan dia dari tidur di malam hari. Fa syafi'ni fi, izinkanlah aku memberi syafaat bagi dia. Fa yusyaffa'an, kata Nabi, keduanya memberi syafaat, diizinkan memberikan syafaat. Riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Abu Nuaim. Ketujuh, puasa itu kafarah, menggugurkan dosa. Banyak dalilnya. Seperti orang yang melanggar di saat haji, dia disuruh berpuasa 3 hari di saat haji atau 7 hari kalau dia pulang. Di surah Al-Baqarah 196. Kalau dia melanggar berhubungan badan di siang Ramadan, maka dihukum dengan apa? Tahrir raqabah, memerdekakan budak. Ya, banyak juga puasa-puasa yang dia adalah kafarah, penggugur dosa. Bersumpah, dia juga tidak bisa melaksanakan sumpahnya, dia bayar dengan kafarah. Siapa yang melanggar sumpahnya, fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Kafarahnya memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari yang terbaik yang kalian berikan makan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau kasih mereka 10 orang itu pakaian. Au tahrir raqabah, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid, siapa yang enggak dapati semua itu, fasiyamu thalathati ayyam, dia puasa 3 hari. Dan juga orang yang menzihar istrinya juga puasa 2 bulan berturut-turut. Dia zihar terus dia gauli. Itu adalah kafarah, puasa menggugurkan dosanya. Yang ke-8, orang yang berpuasa itu mendapatkan surga, masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inna fil jannati baban yuqal lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang bernama ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang amalannya banyak puasa akan masuk dari situ di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada selain mereka yang masuk ke situ. Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau sudah masuk nanti dikunci. Amal halam yadkhul minhu ahadun. Enggak ada lagi yang lain bisa masuk. Fa idza dakhala akhirum ughliqa. Dalam riwayat lain kalau yang sudah terakhirnya masuk dikunci pintunya. Wa man dakhala syariba, dan siapa yang masuk dia akan minum. Wa man syariba lam yazma abadan, dan siapa yang minum dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tambahannya riwayat dari Ibnu Khuzaimah. Jadi 8 keutamaannya. Nah, pertama apa? Puasa itu adalah tameng. Yang kedua apa? Puasa itu memasukkan orang ke surga. Yang ketiga, diberi pahala tanpa batas. Yang keempat, dia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Yang kelima, bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau atau harumnya misik. Yang keenam, puasa akan memberikan syafaat kepada yang melakukannya. Yang ketujuh, puasa adalah kafarah, penggugur dosa. Yang kedelapan, orang yang berpuasa akan masuk dari pintu Ar-Rayyan di surga nanti.